Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di dalam Markas Saham. Kita akan membahas tentang potensi pergerakan saham-saham yang memiliki volume kuat di perdagangan terakhir di akhir pekan, yaitu pada hari Jumat tiap pekannya insya Allah. Dan kita kemarin telah membahas tentang KPIG atau MNC Land Tbk yang kita prediksi akan merosot, ya, ini prediksi kita, ini garis-garisnya. Maka dari itu kita hari ini telah dibuktikan dengan kemerosotannya, ya. Apakah ini karena dampak dari operasi militer Rusia terhadap Ukraina? Boleh jadi iya, tetapi anehnya adalah kita melihat untuk pergerakan IHSG kita di hari Jumat kemarin itu positif. Biarkan dia masih loading. Oh, sudah. Masih loading. Oke ya. Jadi ini sempat anjlok ke 105 pada hari Jumat kemarin. Selamat bagi teman-teman yang sudah meraih cuan di sini atau mungkin sudah cut loss, jadi tidak rugi dalam. Bagi yang masih nyantol, jadi mungkin bisa average down, tapi saya tidak berani merekomendasikan lebih daripada itu. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan cek untuk volume yang besar lagi di asset ranking. Kita gainer, kita klik volume, ternyata di sini ada BRMS, SDMA dan Truk, dan kita akan membahas BRMS. BRMS ini saham yang cukup unik, ya, karena BRMS ini sampai ratus ribuan ya yang antri, dan dia ditutup 184 dengan nilai tertingginya. Kalau kita cek di multi chart ini seperti ini, dia naik kemudian dia turun ke 184, naiknya sampai kepada 194, 10 poin, lumayan ya. Oke, kalau kita melihat pergerakannya untuk BRMS cukup lumayan ya. Ini kita lihat pergerakannya, wow, luar biasa. Kalau kita besarkan time frame-nya, kan kita lihat dari dari tidurnya, fase tidurnya bangkit di 2020, kemudian sekarang naik terus, ya, naik terus. Bagaimana broker summary-nya? Untuk broker summary kita bisa melihat dari mana paling nyaman. Kalau dari sini tidak bisa ya. Paling nyaman dari kita dari lembah saja sini ya. Dari ini adalah orang akumulasi, kemudian dia sempat distribusi sedikit, ya, sempat dia turun atau bearish, kemudian dia naik lagi jor-joran gitu ya. Apakah ini bisa nanti ke 300, harga 300 seperti tahun-tahun sebelumnya? Kita masih belum tahu ya. Belum berani gitu ya untuk lebih tinggi lagi. RTI masih gangguan. Oke. Kita cek broker summary-nya untuk jangka pendek Jumat kemarin bagaimana. Kita cek broker transaction pada hari Jumat kemarin tanggal 26 ya, Februari 25 Februari itu ada akumulasi besar-besaran di AK ya. Kalau kita cek ya, ada seperti ini adalah pada hari Jumat kemarin ya. Jadi AK 101.14.899. Lalu juga tidak kalah ada distribusi besar dari IF. Ini yang menyebabkan turun. Jadi kalau kita melihat apakah akumulasi ataukah distribusi, kita ambil 5 aja dari sini. Ambil netnya, kemudian kita ignore saja. Kemudian kita juga jumlah ini 5 saja.
ya. Oke. Nah, kemudian kita 2592 750. Sorry. 2592 750. Nah. Oke. Kemudian kita baru ini akumulasi, kita kurangi distribusi, baru kemudian kita menemukan ternyata dia distribusi, ya, sebesar 479.921. Kalau kita bandingkan tidak besar gitu ya, jumlah distribusinya. Maka dari itu dia sempat naik. Oke, dia sempat naik ya besar-besaran karena diakumulasi oleh siapa ini? Oleh AK, CC, dan ZP, tapi yang paling besar adalah AK. Kemudian dihabisi ya atau dibuang, mungkin foreign ya. Saya kurang tahu AO ya. Kemudian dibuang habis oleh IF. Jadi IF ini yang buang gitu ya. Oke. Kalau kita lihat adalah untuk pergerakan Jumat kemarin. Tapinya akan kita lihat lagi. Kalau misalkan kita mau ke lembah, kita coba cek sini, ya. Nah, orang pada saat ini dia beli ya. Ini pasti ada nyantolnya di sini kan. Nah, ini udah cuan berarti. Dia udah cuan di sini. Oke ya. Nah, kemudian dia nyantolnya itu baru di tahun-tahun yang ini ya. 2017 kita nggak bisa mendetek tahun itu karena keterbatasan program kita. Jadi kita mungkin kalau ada rekomendasi dari teman-teman bisa komen apa yang bisa kita biar detek 5 tahun, 10 tahun ke belakang ya. Oke. Jadi bagaimana kita saat ini adalah kita tentukan aja ya. Jadi orang invest dari sini, dari naiknya adalah dari 18 Januari sampai 25 Februari. Oke. Cek. 18 Januari 25 Februari 2022 load. Oke. Wah, luar biasa ini. Ada PK AK ya, PK AK IF mana IF? Nah, ini PF IA, ini IF udah buang. Sudah bisa nih. Kita bandingkan nanti ya. Kita bandingkan antara dua performa ini. Kita save dulu aja di Excel. Setelah time frame menengah ya. RMS menengah. Oke. Kita kemudian coba untuk cek hasil BRMS ini. Kalau kita lihat ada 7 broker raksasa yang kita yang patut kita pertimbangkan gitu ya. Oke, kita delete aja dulu semuanya. Kemudian kita juga cek kita cek ya, ini kita sum saja. Oke, dan apakah dia distribusi? Sumnya adalah dari sini ya, ini 5 ya, 5 saja udah cukup, besar aja ya. Kemudian kita baru ini 17.465.867 17.465.867. Oke, kita baru ke ya, ini jelas ya. Kalau kita ini jelas untuk ini adalah akumulasi ya. Nah, oke, dia akumulasi gede-gedean ya. Dia akumulasi gede-gedean, maka dia naik terus naik. Nah, pertanyaannya adalah pada hari Jumat kemarin. Kita delete aja ini. Berapa akumulasi dia gitu ya. Kita time frame kemarin berapa akumulasi dia. Kalau kita cek berapa akumulasi, kita cek average-nya. Ya, dari 5 ini ya. Sorry.
Oh 5 ini begini. Tadi kita bandingkannya terlalu jauh ya. Terlalu jauh. Oke, ini masih akumulasi lah. Akumulasinya adalah sekian dibandingkan dari 5 tadi ya. Oke, dari 5 ini average-nya berapa? Nah, kita cek untuk mana? Oke, dari average ya sini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita cek berarti 146 ya. 146 ini. Oke, distribusinya kita berarti ke distribusi sini ya. Oke, kita klik average. Nah, sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita ketemu 148. Oke. Kalau kita dibagi 2 ya, antara ini ditambah ini ya. Tambah kita. Oke, kemudian bagi 2 kita ketemu 147. Di sini kita ketemu di 147 Hanson. Oke. Nah, ini ya. Sorry. Tapi garis 147. Ya, di sini dia. Ini adalah rata orang ya, rata orang untuk membeli dan menjual sini. Jadi ratanya. Tapi kalau kita cek untuk pembeliannya selama dari lembah ini ya, kita cek ke 146. Nggak ada ya, ibaratnya yang kalau rata kan seperti ini. Jadi oke, nggak ada selisih besar ini ya. Ya, kira-kira 147 di sini adalah rata orang-orang punya barang. Berarti di sini dia sudah di sini dia sudah cuan D. Nah, ini dari sini ke sini lagi kalau kita lihat MA gitu ya. MA-nya di sini ya. Oke, MA kita melihat bahwa MA-nya ini masih di atas, MA 50 masih di atas ya. Apakah bisa ini naik? Pertanyaannya kan begitu. Kalau naik apakah bisa atau tidak? Maka kita cek antara ini yang menengah sama yang time kecil. BK adakah BK di sini? Kita cek. Nah, ada. BK ini adalah 162. Masih kita bandingkan dengan hari Kamis dan Rabu, 24 dan 23. Kita cek tanggal 24 Februari. Oke. BK ada 623. BK, mana BK? BK distribusi. Ini hari apa ini? Hari Kamis. Hari Rabu. Ya, hari Rabu dia BK distribusi. Hari Kamisnya dia BK ini ngambil lagi. Hari Jumatnya BK ini ngambil lagi. Nah, sedangkan angka, posisi AK, Rabu, Kamis, Jumat, kita cek tanggal 23. AK mana? AK ngambil 214. Kamis. AK mana? AK ngambil lagi 293, tambah lebih gede ya. Hari Jumat lagi AK ngambil lagi gede. Ya, 1 juta. Berarti bagaimana? Berarti masih ada tahap akumulasi. Ya, tahap apa? Tahap akumulasi.
dia masih akumulasi dan masih lumayan gede akumulasinya 1.989. Jadi apakah saya masih bisa masuk atau tidak? Jawabannya adalah masih. Ya, silahkan saudara masuk, tetapi perlu diperhatikan juga, tolong hati-hati. Kenapa kok hati-hati? Ya, karena ini bukan jangka pendek, melainkan jangka tidak terlalu pendek, juga tidak terlalu panjang. Seberapa saya berani investasi, saudara coba tetapkan sampai harga 200. Nah, karena ini yang di atas, sorry, ini sudah mentok. Mentok. Oke. Nah, nggak bisa di frame lagi lebih. Oke, ini sejarahnya dia. Sini ya, sejarahnya dia di sini sudah masuk ke 194 ya. Ya, ke 194. Nah, dia adalah di 187 dia. Ini sudah hijau ya. Oke. Dia sudah cuan banyak ini. Tapi mungkin kalau masih akumulasi, dia akan naik di harga 200. Bagaimana kalau saya sampai ke harga 219? Wait, kalau toh saudara ingin berani, saudara sini saja 214. Tapi ini adalah jangka menengah. Ya, ini adalah saya beri titik-titik 3 pixel titik-titik. Ini adalah saudara harus hati-hati. Ini karena ini jangka menengah. Karena saudara harus memiliki modal yang lebih gede. Ya, oke. Jangka pendeknya berapa? Jangka pendeknya adalah 200. Ya, jangka pendeknya adalah 200. Oke. Nah, sekarang berapa ini? Sekarang 184. Ya. Apakah bisa sampai ke 200? Nah, bagaimana kalau ini anjlok? Kalau anjlok ini bisa sampai potensinya adalah ke 147. Anjlok. Jadi ini juga saya klik potensi anjlok. Ya. Potensi anjlok. Namun ini lebih lemah prediksinya untuk jangka selama 1 pekan. Oke ya, 1 pekan artinya sampai apa? Sampai tanggal 5 Maret. Ya, sampai tanggal 5 Maret kita masih lemah prediksinya. Kemungkinan justru adalah yang ini yang lebih ya. Ini adalah kemungkinan lebih kuat ya. Jadi bisa entry mulai hari Senin. Nah, mulai hari Senin libur ya. Selasa, Mi'raj ya, Senin. Selasa tanggal 1 langsung ya. Selasa tanggal 1 Maret 2022 tahun baru. Semoga ini dengan kategori apa? Apabila kondisi fundamental khususnya adalah berita dunia dan nasional stabil. Artinya sekarang kita masih dibayangi dengan permasalahan Rusia Ukraina itu untuk di luar negeri. Kalau di dalam negeri kita masih dibayangi oleh permasalahan harga-harga minyak goreng yang langka, kemudian juga. Tapi kalau BRMS ini bumi resource ya, bumi resource itu kita pun juga melihat potensi-potensi juga. Kalau minyak goreng kan terlepas dari mineral tambang gitu. Mungkin wadas ya, atau mungkin masalah di Kalimantan atau yang lainnya itu masih ada potensi. Kalau kita cek dari sini, ini coding terus ini ada apa ini? Mungkin bustaknya ini ya. Oke, kita close saja. Oke, jadi potensi untuk turun itu ada.
Ya, kita tidak tahu pasti market, potensi untuk naik lebih ada. Karena kita masih membahas masalah teknikal, untuk masalah fundamental, silahkan nanti dicek dan pelajari sendiri. Apabila masalah fundamental stabil, maka secara teknikal BRMS bisa menyentuh untuk amannya itu dalam 1 pekan adalah 200. Tapi kalau saudara berani dan ingin ngambil keuntungan lebih banyak adalah 214. Tapi saya tidak sarankan ke 214, kecuali saudara memang nekat ya. Saya sarankan aja ke 200 dan untuk cut loss-nya di 100 ini. Kasusnya dari 176 atau 180 ya. Kasusnya ada di 180 atau kalau misalkan diturunkan lagi ke 176 dengan pencapaian dari 200. Dari harga 184 ya kisarannya. Kalau Senin mungkin harga 185, 186 saudara beli, maka tentunya untuk cut loss-nya lebih rendah lagi, lebih tinggi lagi di sini. Oke. Karena RTI-nya masih ada gangguan, maka kita tidak bisa cek, oh ini masuk. Kita cek ada BRMS ya. Oke. Untuk statistik ya, EPS sudah cukup lumayan bagus. Ya, apakah dia bagi dividen enggak? Bagi ya. Oh, rasio, pecah rasio. Oh, berarti belum bagi dividen dia ya. Belum bagi dividen. Jadi, kalau saudara investor jangan dulu ya. Jangan dulu nekat-nekatan sampai 214. Saya pikir kalau misalkan belinya di 184, capai aja ke 200, di cut loss-nya adalah di 176. Itu menurut saya. Karena ini tidak bagi dividen dia, hanya ya perusahaan tambang yang disenangi banyak investor untuk keluar masuknya uang dan saham untuk keluar masuknya modal ya. Orang nggak mau ngomong uang ya, tapi modal kalau di sini. Oke, demikian insya Allah kita akan berjumpa lagi di pekan depan, yaitu di tanggal 5 Februari atau 6 Februari apabila tidak ada halangan. Jadi ini adalah prediksi perdagangan 1 Maret sampai 1 Maret sampai 4 Maret 2022. Jadi hanya perdagangan 4 hari. Ya, 4 hari. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.